Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang lalu itu belakang, biasanya kalau momentum tahun baru saya biasa cerita proses perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad. Karena kan pelajaran sejarah Nabi jarang di majlis ta'lim ini, khusus begitu ya. Jadi kita selip-selipin di momen-momentum tertentu begitu, supaya umat Islam tahu sedikit banyak bagaimana itu sejarahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, hari ini saya mau mungkin cerita tentang hijrahnya Rasulullah, walaupun kita nggak bisa cerita rinci karena ceritanya ini panjang banget ya. So, kalau kita ceritain rinci itu proses hijrah itu prosesnya ada yang berkaitan dengan sebelum hijrah, cukup panjang. Kita coba cerita global aja, karena hijrahnya Nabi Muhammad menjadi patokan diresmikannya tanggalan umat Islam. Walaupun hijrahnya Nabi Muhammad bukan bulan Muharram sebenarnya. Kapan hijrahnya Rasulullah? Bulan Rabiul Awal ya. Cuma Muharram dijadikan tahun pertama oleh Sayyidina Umar, ngelihat karena umat Islam baru pada pulang haji, beres-beres haji kembali ke rumah masing-masing, itu jadi patokan Muharram bulan pertama sama Sayyidina Umar, jadi bulan ke-1 gitu. Hijrahnya Rasulullah adalah tetap bulan Rabiul Awal. Kita coba bawain seringkas mungkin, mudah-mudahan bisa tuntas di pagi hari ini. Kita lihat tabarukan, kita cerita tentang Nabi Muhammad, kita lihat tabarukan, biar kita semakin cinta sama Rasulullah, kita niat biar semakin rindu, semakin kenal sama Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan dengan kita ceritain Nabi Muhammad, bayangan kita ini melayang ke Madinah, bisa ngobatin yang jelek-jelek yang ada dalam diri kita, biar kebuang semuanya dengan kita menghayati Nabi Muhammad SAW. Juga kita niatin mudah-mudahan jadi sebab kabulnya hajat kita, sembuhnya penyakit kita, lunasnya hutang kita, dan juga jadi jalan keluar buat masalah-masalah kita dengan berkahnya kisah-kisah Nabi Muhammad SAW. Karena orang-orang yang cinta sama Nabi itu selalu kalau duduk ceritanya Rasulullah SAW. Wa idza jalastu ila qaumin uhaddithuhum illa wa ma jalastu ila qaumin uhaddithuhum illa wa kunta hadithi bainal jullasi. Tidaklah aku duduk bersama kaum kecuali selalu kisah tentang engkau yang menjadi bincang-bincang aku. Itu kata para pecinta gitu. Jadi kita lihat mengkisahkan proses hijrah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama kita perlu tahu bahwasanya Nabi Muhammad hijrah dari kota Makkah ke Madinah itu pada umur 53 tahun kurang lebih. Lahir di kota Makkah, Rasulullah menjadi Nabi umur 40, dakwah di Makkah 13 tahun dan kemudian beliau hijrah. Jadi kurang lebih umur 53 tahun dan wafat di Madinah. Rasulullah dakwah selama di Madinah, hidup di Madinah kurang lebih 10 tahun. Jadi Nabi meninggal umur 63, hijrah umur 53 kurang lebih. Yang kedua, hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Madinah. Sebenarnya Nabi Muhammad itu punya hubungan yang erat dengan kota Madinah. Ya. Bagaimana itu? Karena Nabi kita Muhammad SAW, Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Muhammad ini, lahir di kota Madinah. Jadi Sayyidina Hashim, kakek Nabi itu, ayahnya Abdul Muttalib, menikah dengan salah satu wanita perempuan yang ada di kota Madinah, namanya Salmah, yang dari suku Bani Adi bin Najjar, dari suku An-Najjariyah. Lahirlah Abdul Muttalib di kota Madinah. Lahir di kota Madinah itu kakeknya Nabi Muhammad SAW. Nama aslinya Syaibatul Hamd. Lahir di situ, gede di Madinah. Bahkan waktu masih kanak-kanak ini Abdul Muttalib kalau main panah-panahan sama teman-temannya, dia tahu kalau dia ini ayahnya tokoh kota Mekah, pemuka di kota Mekah. Dia kalau main panah-panahan sama anak-anak sebayanya tuh, sambil main panah dia ngomong gini, anak Sayyidil Batha, gua nih anaknya tokoh di Mekah, gua anak gitu. Anak Sayyidil Batha. Ketika tunggu beberapa tahun kemudian, Sayyidina Hashim ini meninggal dunia. Hashim meninggal dunia dan dikubur di Syam. Hashim punya saudara namanya Muttalib, kakeknya Imam Syafi'i.
paman Syaibatul Hamd, pamannya kakeknya Nabi Muhammad SAW. Maka Muttalib pergi ke kota Madinah, ngambil tuh anak, dibawa ke kota Mekah, ikut ke kota Mekah, ke kota ayah kamu, karena kamu akan menjadi tokoh di sana, nerusin apa yang sudah dibangun sama Sayyidina Hashim. Maka Abdul Muttalib tinggal di kota Mekah sampai besar. Nah, ketika Nabi Muhammad lahir, ibunya pun, ayahnya Nabi Muhammad pun meninggal di kota Madinah. Abah Nabi meninggal di kota Madinah. Sampai sekarang masih sebagian orang tahu tuh posisi makam ayahnya Nabi Muhammad di Masjid Nabawi itu di pintu berapa ubin. Ini masih ada di YouTube juga banyak, Anda bisa lihat. Ya, meninggal di kota Madinah, abahnya Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Nabi umur 6 tahun, Nabi diajak sama ibunya Sayyidah Aminah untuk pergi berkunjung ke akhwarihi, ke saudara-saudara neneknya Nabi Muhammad. Ya, dan di situ Nabi Muhammad bahkan diriwayatkan Nabi berenang, belajar berenang tuh di kitab di kutub sirah banyak ya. Kutub sirah disebutkan sebelum Hudaur Rasyad, di antaranya Nabi itu umur 6 tahun udah jago renang. Udah jago renang waktu di Madinah lagi berkunjung sama ibu. Dan setelah hijrah ke kota Madinah tuh, setelah Nabi hijrah, Nabi tahu ini anak dulu waktu masih kecil, anak main di sini nih, di tempat anak ini, di tempat anak ini. Tempat-tempat yang Nabi waktu dibawa sama ibunya umur 6 tahun, setelah hijrah tuh Nabi masih cerita. Ingatan Nabi itu kuat, gitu ya. Ini tempat anak waktu sama ibu anak di sini, dulu anak di sini main ini, dulu anak pernah ke sini, dulu anak pernah ke sini. Jadi Madinah ini bukan sesuatu yang asing bagi Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, yang perlu kita ketahui bahwa waktu Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu Nabi nggak langsung dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, nggak langsung satu tektok begitu, nggak direct kalau bahasa pesawat ya, tapi transit dulu Rasulullah SAW di 4 tempat. Pertama Nabi transit disuruh sama malaikat Jibril, inzil fasholli hahuna, wahai Rasul turun di sini sholat 2 rakaat. Setelah sholat malaikat Jibril tanya, atadri aina sholait, tahukah kamu sholat di mana? Kata Rasulullah, lah, saya nggak tahu. Kata malaikat Jibril, innaha thayyibah, inilah thayyibah, wa ilaihal muhajarah, kesini kamu kelak akan hijrah, kata malaikat Jibril. Jadi sinyal-sinyal itu kisi-kisi udah ada sama Rasulullah SAW. Dan semakin dekat hijrah, ketika Nabi Muhammad SAW di awal-awal umur 50, nggak begitu lama dari wafat Sayyidah Khadijah dan pamannya Abu Thalib, ketika musim haji, di situ masuk Islam orang-orang Madinah, orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor masuk Islam di tangan Nabi Muhammad SAW. Beberapa orang, salah satu di antara mereka Sayyidina Jabir bin Abdullah, itu minas sabiqin. Itulah cikal bakal awal mulanya nanti Nabi Muhammad hijrah dari mereka itu. Tapi jauh sebelum itu, orang-orang Madinah kenal Nabi Muhammad dari mana? Dari orang-orang Yahudi. Ya, ini sering kita sampaikan. Makanya di balik peristiwa hijrah itu ada pelajaran akidah. Orang-orang Yahudi itu kalau lagi tawuran sama orang Madinah, Yahudi kan pendatang di kota Madinah. Di Madinah penduduk asli itu orang Arab Madinah, orang-orang Arab Madinah. Tapi di Madinah juga ada orang-orang Yahudi yang sengaja mereka hijrah sejak ratusan tahun bahkan ribuan tahun lalu. Ngapain Yahudi ke Madinah? Karena niat mereka emang pengen ketemu sama Nabi akhir zaman yang sudah ada sifatnya di dalam kitab Taurat. Dan di kitab Taurat dikasih bocoran hijrahnya ke kota Madinah. Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah. Jadi mereka menunggu Nabi Muhammad niat awalnya, walaupun akhirnya berantakan, ya. Dan Yahudi ini kenal banget sama Rasulullah dan tahu sifat-sifat Nabi, sehingga orang-orang Yahudi di Madinah itu sering nyebut-nyebut nama Nabi Muhammad. Kalau lagi berantem sama orang penduduk asli Madinah, nanti kalau Nabi akhir zaman turun, kami akan perang bersama Nabi Muhammad melawan kalian. Qatla Adin wa Iram. Kalian akan kami habiskan bersama Nabi akhir zaman. Itu seperti kalian porak-poranda kaum Ad dan Iram habis. Nah, ini orang-orang Arab Madinah, mereka orang Arab ummi, nggak ada kitab suci, nggak baca, mereka nggak tahu kitab suci, sehingga mereka dapat informasi dari lisannya orang-orang Yahudi. Bahkan di dalam beberapa kitab
di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, di dalam banyak kitab disebutkan orang Yahudi itu suka tawassul sama Nabi Muhammad kalau lagi perang sama. Dalam satu peperangan Yahudi dengan orang Arab Madinah, mereka tawassul sama Rasulullah. Ya, karena orang Yahudi perang sama orang Madinah kalah melulu. Kenapa kalah? Orang Madinah ini ahlul harbi wasilah, ahli perang dan strategi, ahli strategi perang, ahli taktik mereka itu. Susah dikalahin kalau perang orang-orang Madinah. Makanya hikmahnya Nabi Muhammad itu baru diizinin perang sama Allah setelah Nabi hijrah ke Madinah. Fase Mekah nggak ada perang. Ya, karena memang orang Madinah juga punya keahlian dalam perang. Ya, orang Madinah. Orang Yahudi perang sama orang Madinah kalah. Akhirnya mereka punya inisiatif, kita tawassul sama Nabi akhir zaman yang sifatnya ada di dalam Taurat. Di mereka perang, Allahumma bin nabiyil ummi, ya Allah kami mohon kepadamu demi Nabi yang ummi, alladzi wa'adtahu an tab'atsahu ilaina fi akhir zaman, yang kau janjikan kepada kami akan kau utus, kau bangkitkan beliau di akhir zaman. Unsurna, menangkan kami ya Allah, kami mau perang, menangkan kami demi Nabi Muhammad. Dan setiap kali mereka perang nyebut nama Nabi Muhammad, ketika mereka perang nyebut nama Nabi Muhammad, Allah kasih menang. Menangnya Yahudi berkat tawassul sama Rasulullah. Padahal nabinya itu belum dilantik, belum ibadah, belum dapat Quran, tapi keagungannya sudah menjadi sebab menangnya orang-orang Yahudi. Dan ini diabadikan sama Allah di Al-Quran. Tawassulnya Yahudi dan Allah kasih mereka menang sebab nyebut-nyebut nama Nabi Muhammad, padahal lawan mereka jago. Ini Allah abadikan di Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillah musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Allah bilang di Al-Quran, ketika datang kepada mereka orang-orang Yahudi kitab Al-Quran yang sesuai dengan Taurat, ya. Padahal dulu sebelum datangnya Nabi Muhammad dan Al-Quran, orang Yahudi ini suka memohon kemenangan sama Allah. Wa kanu min qablu yastaftihun. Sebelum datangnya Nabi Muhammad, mereka mohon pertolongan kepada Allah alal ladzina kafaru, ketika perang menghadapi orang-orang kafir Madinah. Falamma ja'ahum ma 'arafu. Tapi ketika datang kepada mereka Yahudi Madinah sesuatu yang mereka sudah kenal, kafaru bih, mereka kufur kepada sesuatu tersebut, kepada Nabi Muhammad, kepada Al-Quran. Fala'natullahi 'alal kafirin. Ya, jadi orang-orang Madinah ini siapa sih itu Nabi Ummi? Siapa sih Nabi itu? Siapa sih Nabi itu? Gitu. Memang kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala nyebarin nama kita lewat lisan orang-orang hasud. Idza aradallahu nashra fadilatin tuyat adaha laha lisan hasud. Seorang penyair mengatakan kalau Allah mau nyebarin, mau menginformasikan, ngasih tahu keistimewaan yang tersembunyi, biasanya Allah sebarin lewat lisan-lisan hasud. Ya, termasuk orang-orang Mekah bilang sama orang Madinah, hati-hati jangan datang sama Muhammad. Ada orang di sini orang yang kagak bagus begini. Lah orang malah pengen tahu, jadi kenal, masuk Islam. Makanya kalau ada orang yang hasud ngomongin kita, biarin aja, ada hikmahnya. Kadang-kadang memang Allah pengen kasih kebaikan buat kita lewat orang hasud itu. Akhirnya orang jadi kenal, malah yang dihasudin malah demen gitu. Lu jangan ke dia ya, hati-hati, dia ini begini. Begitu dicek katanya orangnya Masya Allah, malah demen dia. Jadi itu sunnatullah begitu kadang-kadang. Akhirnya orang Yahudi kan kagak pergi haji. Kalau orang Arab ikut millata Sayyidina Ibrahim. Orang Arab tiap tahun pergi haji yang mampu. Nah, orang Madinah nih yang udah dengar kisi-kisi Nabi Muhammad dari Yahudi pergi haji. Ditambah lagi orang-orang Mekah, Abu Jahal, CS rombongannya udah nyiapin rencana nanti kalau orang-orang dari mana-mana datang pergi haji, jangan sampai ketemu Muhammad. Malah digituin, malah jadi ketemu pisan. Jangan bilangin dia begini, jelek-jelekin Nabi Muhammad. Akhirnya orang Madinah malah ketemu Rasulullah. Dan ketika ketemu Nabi Muhammad, mereka mengatakan satu sama lain orang Madinah, bisa jadi ini dia Nabi yang disebut-sebut sama Yahudi. Ayo kita beriman sama beliau sebelum Yahudi ngeduluin kita. Kita duluan yang iman sama beliau. Akhirnya terjadilah Islam pertama, Islamul Ansar.
ya, yang ceritanya cukup panjang. Pulang ke kota Madinah, ini panjang banget ceritanya. Pulang ke kota Madinah, orang-orang Ansor mereka jadi pergi haji itu 1 tahun 2 tahun. Nabi Muhammad SAW nggak langsung hijrah ya, ketika umur 50-an itu mereka masuk Islam pertama. Ntar 2 atau 3 tahun musim haji baru Rasulullah hijrah. Karena makin tahun makin datang ke kota Mekah makin banyak. Jadi ini orang yang pertama masuk Islam pulang ke kota Madinah bawa info kita masuk Islam. Itu nabi-nabi yang disebut sama Yahudi udah ada orangnya, kita ikut beliau. Bahkan orang-orang Mekah ini sempat minta guru sama Nabi Muhammad, wahai Rasul, tolong kirimin 1 orang sahabatmu buat bimbing kita selama di Madinah. Orang Mekah kan enak, yang Islam di Mekah bisa ketemu Nabi, bisa tanya sama Nabi, dibimbing. Nah kita di Madinah gimana, ini bingung. Maka Rasulullah SAW utus 1 orang, salah satu murid terbaik, santri terbaik Nabi Muhammad buat dikirim ke kota Madinah yang waktu itu namanya masih Yathrib. Siapa beliau? Beliau adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini orang Mekah yang ganteng banget. Perempuan-perempuan kalau kumpul pasti ngomongin dia. Pakaiannya perlente, wangi, rapi. Tapi setelah masuk Islam, dunia ditinggalin semua sama dia. Ikut Nabi Muhammad SAW. Meninggal salah satu syuhada Uhud. Beliau meninggal di perang Uhud nanti. Diutus sama Nabi Muhammad SAW. Dan Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ini punya peran besar hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Madinah dan ngislamin orang Madinah banyak orang-orang Madinah yang masuk Islam di tangan beliau. Sayyidina Mus'ab bin Umair ini selama di Madinah tinggal di rumah seorang sahabat Nabi, salah satu nuqaba namanya Sayyidina As'ad bin Zararah radhiyallahu anhu. Orang-orang hebat radhiyallahu anhu. Tinggal di kota Madinah. Di kota Madinah ini Sayyidina Mus'ab bin Umair kurang lebih 1 tahun. Dalam sejarah dicatat bahwa sahabat atau bahkan orang pertama yang melaksanakan sholat Jumat itu beliau, Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zararah. Sholat Jumat diwajibkan di malam Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad di kota Mekah nggak bisa ngerjain sholat Jumat karena belum aman, belum kondusif. Ya, makanya Nabi Muhammad SAW salah satu catatan hijrah itu sholat Jumat pertama Rasulullah dan khutbah pertama Nabi Muhammad itu ketika Nabi Muhammad transit sebelum ke kota Madinah di saat hijrah itu di Kuba, di masjid, di perkampungan Bani Auf bin Salim atau Salim bin Auf. Jadi Nabi Muhammad transit dulu di situ sampai nungguin Sayyidina Ali. Baru kota. Itu Nabi di situ sholat pertama Jumatnya. Tapi kalau secara umum mutlak bahkan sebelum Rasulullah ini Sayyidina Mus'ab bin Umair dan Sayyidina As'ad bin Zararah dengan muslimin Madinah sholat Jumat mereka. Gitu. Nah di kota Madinah ini Mus'ab bin Umair kan tantangan. Dia sendiri menjadi kiblat muslimin di kota Madinah pada saat itu. Orang Madinah musyrikin, mereka nyembah berhala sama. Di kota Madinah itu masih kuat, kepala suku itu masih kuat. Sampai akhirnya kabar informasi Mus'ab bin Umair di kota Madinah ini terdengar sama kepala-kepala suku yang di kota Madinah. Ada 2 tokoh besar di kota Madinah. Yang pertama adalah Usaid bin Khudair. Dan yang kedua adalah Sa'ad bin Mu'adz. Nah, Sa'ad bin Mu'adz ini pimpinan suku kota Madinah, pimpinan besar dari sana. Usaid bin Khudair sama Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhuma ngobrol berdua-dua. Kalau bahasa kitanya, lu udah dengar ada anak baru, ada bocah baru, ada orang baru masuk kampung kita, bawa agama baru katanya dia orang. Terus orang-orang sini pada ikut sama dia. Iya dengar kita, lu beresin kita. Kalau kata bahasa kita nih, ya Sa'ad bin Mu'adz bilang sama Usaid bin Khudair, lu samperin, lu beresin, kelarin. Jangan begini melulu kalau bahasa kita. Datanglah Usaid bin Khudair, nyamperin Sayyidina Mus'ab bin Umair, orangnya ganteng banget, masya Allah orangnya. Dan ini orang dapat nadhrah pasti dari Rasulullah SAW. Wali Allah ini nggak sembarangan, ya. Wali Allah yang orang kalau melihat mukanya itu udah bisa berubah hati yang lihat. Usaid bin Khudair datang dan nanya, kamu ngapain di sini? Dicecer, keluar. Kalau nggak mau berurusan panjang, ente keluar dari sini. Ente merubah orang sini, ente begini segala macam.
Akhirnya Sayyidina Mus'ab bin Umar bilang, apa enggak duduk dulu, ente jelasin apa yang ana ajarin sama orang-orang sini. Kalau ente terima, alhamdulillah. Kalau ente terima, bagus. Kalau ente nggak terima, ana berhenti. Duduk. Siapa? Usaid bin Hudayr. Begitu duduk, dijelasin, dibacain ayat-ayat Quran sama Sayyidina Mus'ab bin Umar. Dan orang Arab ini memang mereka punya sastra tinggi ya. Jadi ketika ngedengar Quran, mana jumal hadzal kalam, ini indah amat ini ucapan. Ini kata-kata kok indah banget. Dijelasin sama Mus'ab bin Umar itu, dibacain beberapa ayat Al-Quran. Kagak panjang-panjang, nggak panjang kata, beliau langsung mengatakan, kalau ana mau ikut ajaran ente bagaimana caranya? Langsung gitu. Kena hatinya langsung, dapat hidayah dari Allah. Duduk bentaran bacain Quran. Kalau ana mau ikut sama ente gimana caranya? Diajarin, ya. Oh, baca syahadat segala macam, sok mandi segala macam. Ikut masuk Islam syahadat, girang mandi Islam, mandi, terus balik laporan sama Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz, atasannya lagi. Ini masih netes-netes di mandinya. Apa kata Sa'ad bin Mu'adz? Gua lihat muka lu udah berubah ini. Udah begitu dulu, udah feeling nih. Laqad ji'tani bil wajhi alladhi, ente datang sama ana dengan muka yang bukan ente tinggalin ana tadi. Di mana? Begini wahai Sa'ad bin Mu'adz, ini ajaran baik, bla 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 bla. Emang kudu gue yang turun, mikir loh. Begitu dah kira-kira kalau kita gitu ya. Kira-kira gitu. Ya sebenarnya nggak begitu. Ini mah cuma biar ente tahu kira-kira bayangannya begitu. Datang nih Sa'ad bin Mu'adz ke Sayyidina Mus'ab bin Umar dengan cara yang sama, dihadapi dengan cara yang sama. Ente duduk dulu, simak dulu apa yang anda bawa, ente dengerin. Kalau ente terima bagus, kalau ente terima anda selesai. Ya kan? Sama, dikasih ayat Quran, dijelasin langsung. Kalau mau ikut ente gimana caranya? Langsung. Apa kata Sa'ad bin Mu'adz? Kalau anda masuk Islam, tidak tersisa satu rumah pun dari suku-suku anda kecuali mereka bakal ikut sama anda. Ini kepala suku nih. Ya. Masuk Islam terus dikumpulin orang-orang sukunya beliau, ya. Dan diajak digiring semua masuk Islam saat itu juga. Sehingga Islam ini di kota Madinah udah semakin luas nih. Tinggal tersisa beberapa rumah aja Yahudi sih udah pasti dah, ya. Dan orang-orang Arab udah mayoritas di situ masuk Islam. Ya, tahun kedua nanti yang datang ke Nabi Muhammad itu lebih banyak lagi. Sampai 3 kali kedatangan, akhirnya mereka melihat Nabi Muhammad di kota Madinah semakin ditindas karena Abu Thalib udah nggak ada, udah nggak ada yang dipandang, Sayyidah Khadijah udah nggak ada, Rasulullah sendiri berjuang. Singkat cerita, orang-orang Madinah menawarkan, ya Rasulullah silahkan, kami siap, rumah kami siap menjadi rumah engkau dan seterusnya. Dan turunlah perintah dari Allah untuk Nabi Muhammad SAW memerintahkan sahabat-sahabatnya hijrah. Maka Rasulullah kumpulin sahabat-sahabatnya dan Nabi mengatakan kepada para sahabat, innallaha qad ja'ala lakum ikhwanan wa daran ta'manuna biha. Wahai para sahabatku sekalian, Allah udah milihin tempat saudara dan tempat yang kalian akan aman di sana. Di sini nggak aman. Di sini terancam, disiksa, dibunuh. Maka kalian berangkatlah hijrah ke Yathrib, kota Madinah. Sayyidina Mus'ab bin Umar cuma setahun dakwah, ya, sebalik ke kota Makkah. Ya. Berangkatlah para sahabat, tapi ngumpet-ngumpet. Jadi sahabat Nabi itu hijrah, mereka sembunyi-sembunyi, kagak ketahuan, kagak kedengeran sama kufar Quraisy yang ada di kota Makkah. Nggak ada yang tahu. Jadi bandanya ditinggal, pokoknya jalan keluar kayak sendiri, kayak nggak mau kemana-mana, cuma bawa bekal secukupnya, berangkat satu, semuanya berangkat semua. Ya, yang perlu jadi catatan juga bahwa semua sahabat Nabi hijrah ngumpet-ngumpet karena kalau terang-terangan bahaya buat mereka. Saking besarnya ancaman di kota Mekah pada saat itu, semuanya satu berangkat. Inilah seperti yang sering kita dengar, kecuali hanya Sayyidina Umar bin Khattab yang hijrahnya terang-terangan. Bahkan kata Rasulullah pun nggak terang-terangan, Rasulullah pun sembunyi-sembunyi hijrahnya. Tapi Sayyidina Umar terang-terangan, dia ambil tombak, dia ambil panahnya, diajak anaknya Sayyidina Abu bin Umar dan beberapa orang bersama beliau
tawaf di Ka'bah 7 kali, kemudian beliau datang ke Nadiatu Quraisy, ke Nadi Quraisy, ke tempat tongkrongannya orang-orang kafir Quraisy. Kalau musyawarah, kalau nongkrong di situ, Abu Jahal, di situ. Terus dia mengatakan, man arada an yuthkila ummah. Lu pada kafir-kafir Quraisy dengerin pada semuanya dia. Memang dia pemberani, mentalnya hebat sih. Yang mau bikin nyesek nyaknya, yang mau bikin yatim anaknya, yang mau bikin jandanya bininya dibikin janda, falyalqani wara'a hadzal wadi. Gua tungguin di belakang lembah mana. Gua tungguin sekarang. Gua tungguin lu pada yang mau bikin yatim bininya jadi janda. Sampai gua. Enggak ada yang berani maksudnya. Paling kalau bahasa kita nih bahasa model-model Betawi, lagu apa ini mah? Mau bikin ngalur. Cuma gerendang di doang di belakang. Sayyidina Umar jalan, nggak ada yang berani sama Sayyidina Umar. Dan kemudian informasi hijrahnya umat Islam ini terdengar kepada umat Islam. Ya memang kepada orang kafir akhirnya mendengar hijrahnya Nabi, hijrahnya para sahabat-sahabat semua. Semua sahabat satu-satu hijrah. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar pun izin kepada Nabi Muhammad. Jadi sahabat-sahabat itu mereka datang ke Rasulullah izin mau hijrah jalan. Termasuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang, ya Rasulullah, saya mau izin, saya mau berangkat, insya Allah hijrah sekarang. Kata Rasulullah, ala rislik, wahai Abu Bakar jangan berangkat dulu, tunggu. Yang lain diizinin, tapi Sayyidina Abu Bakar nggak diizinin. Maksudnya Sayyidina Abu Bakar ini sempat, baik ya Rasulullah, nggak pakai ngomong banyak-banyak. Kenapa enggak? Marhaba, baik ya Rasulullah. Cuma feeling, Sayyidina Abu Bakar ada feeling nih, udah ada feeling. Nih mudah-mudahan nemenin Nabi ini, mudah-mudahan. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar beli 2 tunggangan, beli onta yang bagus, yang mahal. Bahkan disewa 1 orang buat ngurusin tuh onta sampai waktu hijrah tiba nanti. Dia niat yang satu buat saya, yang satu saya mau hadiahin buat Nabi Muhammad. Kasih. Dan dia tunggu kabar. Rasulullah kok nggak jalan, Bib? Rasulullah itu, antum biar tahu, sedikit pun melangkah semuanya berdasarkan perintah Allah. Jangankan melangkah, ngucap kata-kata aja itu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sedikit pun mengucap a, ba, la, na'am itu pun dari Allah. Nggak pernah dorongan kepengenan dirinya, nggak pernah. Apalagi hijrah. Rasulullah nungguin perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ayat yang turun buat Nabi Muhammad? Ayat yang memerintahkan Nabi untuk hijrah. Ayatnya apa? Turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Turun ayat itu kepada Nabi Muhammad. Qul, katakan wahai Rasul, rabbi adkhilni mudkhala sidq. Ya Allah, masukin saya ke tempat masuk yang baik dan benar. Wa akhrijni mukhraja sidq, dan keluarkan saya dari tempat keluar yang benar. Waj'al li min ladunka sultanan nasira. Berikan saya kekuasaan, kewenangan yang penuh pertolongan dari Engkau. Itu kata sebagian ulama, ayat turun hijrah, perintah hijrah kepada Nabi Muhammad SAW adalah ayat tersebut. Maka Nabi Muhammad SAW mulai ngatur strategi. Di saat yang sama kafir-kafir Quraisy ini ngedengar hijrah ini sudah mulai berjalan, maka mereka mengadakan rapat darurat di satu tempat namanya Darun Nadwa. Darun Nadwa itu semacam tempat untuk orang kafir Quraisy memutuskan suatu perkara. Yang bangun kakeknya Nabi Muhammad, Sayyidina Qusay namanya. Mereka kumpul di situ rame-rame. Gimana ini? Muhammad kita mau apain enaknya? Sebelum kita terlambat, begitu dah kira-kira. Hadir di situ pembesar Quraisy. Saat rapat sedang akan berlangsung, tiba-tiba ada satu kakek-kakek tua. Hampir di semua kitab sejarah menyebutkan bahwa kakek-kakek tua ini disebutnya Syekh Najdi, kakek-kakek yang berasal dari satu perkampungan namanya Kampung Najd. Ya, Kampung Najd itu dataran tinggi kota Saudi Arabia. Di Najd ada satu tempat, Najd itu tempat yang memang sudah ada sinyal jelek dari Nabi Muhammad SAW. Ya, wabi hayatul ugar musyaitan, kata Rasulullah. Dari Najd itulah nanti akan muncul
tanduk syaitan, di sanalah ada fitnah, di sanalah ada goncangan-goncangan akidah, ya. Dan aliran-aliran yang tidak benar muncul tokoh-tokohnya dari sana, menurut kata para ulama gitu. Nah, jadi memang dari saat hijrah itu udah ada isyarat, udah ada sinyal. Ini ada kakek tua yang datang dari Najd. Siapa kakek tua ini? Iblis. Iblis yang menjelma menjadi manusia yang berasal dari kota Najd. Mau masuk ke Darun Najwa karena ini rapat tertutup, eksklusif. Dia izin sama penjaganya, saya mau masuk, boleh? Nggak bisa, ini rapat nggak bisa sembarangan, karena ini harus benar-benar rapat tertutup. Kata dia, mungkin saya punya usul yang bisa memihak kepada pembesar-pembesar Quraisy. Anda ini orang pengalaman, Anda begini, singkat cerita masuk. Malah dia yang mendominasi rapat nih, kakek-kakek tua. CS emang Abu Jahal, ya. Namanya Iblis sama Abu Jahal pasti CS. Gimana rencana kalian kepada Muhammad? Ada yang usul gimana kalau Muhammad nih kita penjara, kita ambil, kita culik, kemudian kita kurung dia. Nggak usah dikasih makan, nggak usah diapain, sampai hilang kabarnya begitu. Ini si kakek-kakek tua tadi Iblis bilang, enggak bagus itu begitu. Lu kan tahu pada Muhammad ini punya pengikut, loyalitasnya Masya Allah. Wah, Iblis ngomong Masya Allah gitu ya. Dan ngomong gitu. Loyalitasnya gila-gilaan nih. Lu kira dia bakal pada diem aja, disamperin, mati pada rela buat Muhammad. Ini jangan, ini terlalu beresiko. Ada yang usul gimana kalau kita culik, kita bawa ke tempat yang jauh, kita buang dah, dimana dia? Enggak, ini bahaya juga. Dia ntar taruh di satu tempat di mana, terus orang-orang situ ngeliat dia, tertarik, demen, ikut dia, bikin kekuasaan dia di sana. Usul-usul semua ditolak mentah sama Iblis tadi yang berupa menjadi kakek tua. Abu Jahal akhirnya punya usul yang disetujuin sama Iblis. Memang kalau urusan yang bengkok-bengkok, Abu Jahal cocok tuh usul. Ada orang kadang-kadang kalau urusan maksiatan idenya cemerlang, kalau urusan maksiat tuh, wah kayaknya begini nih, kayak begini. Kalau urusan yang baik-baik mentok di pikirannya. Abu Jahal bilang, begini aja, kita bunuh Muhammad. Tapi kita nggak bisa bunuh dengan satu orang. Di sini antum perlu tahu, kita nih orang umat Islam perlu tahu, salah satu hikmah Nabi Muhammad diutus di tengah bangsa Arab yang nggak keungkap sama banyak orang adalah salah satu keistimewaan bangsa Arab yang nguntungin Nabi Muhammad di awal-awal dakwah itu fanatik kesukuan. Ya. Orang-orang Arab itu punya fanatik suku yang sangat kuat. Rasulullah sukunya apa? Bani Hashim. Bani Hashim ini juga di bawah sukunya Bani Abdi Manaf. Orang Arab itu kalau ada salah satu anggotanya sukunya itu yang dizolimin, maka keluarga yang lain walaupun kagak sejalan sama dia bakal belain. Begitu, paham ya? Sama-sama satu suku, walaupun gua kagak ikut dia, tapi gua nggak terima lu gini, ini suku gua nih. Begitu tuh, fanatik kesukaannya masih kuat, dan itu nguntungin Nabi Muhammad SAW. Mungkin di daerah-daerah lain kagak ada kayak begitu, fanatik kesukuan kagak ada. Mungkin kalau Nabi Muhammad diutus tempat lain udah habis duluan tuh sama musuh-musuh. Karena fanatisme kesukuan ini memprotek Nabi Muhammad, menjaga Rasulullah SAW. Ini salah satu hikmah Nabi Muhammad diutus tengah bangsa Arab juga. Dari sekian banyak hikmah, maka untuk mengatasi hal itu, Abu Jahal punya ide gampang. Setiap suku utus satu anak muda, suku Bani Makhzum utus satu anak muda, Bani Adi satu anak muda, Bani Taim satu anak muda, Bani ini satu anak muda. Semua itu masing-masing suku satu anak muda. Semuanya rame-rame ikut andil membunuh Nabi Muhammad hatta yatafarraq damuhu fil qabail. Jadi darahnya Nabi Muhammad yang bertanggung jawab, semua suku bangsa Quraisy bertanggung jawab. Mau dilawan kan nggak mungkin. Entah. Masa Bani Hashim sendirian mau marah sama semua suku-suku sama suku Quraisy, ini kan nggak mungkin. Kata Iblis, ini baru cakep. Ini baru nih, ini hebat nih. The deal, sepakat itu, sepakat. Malaikat Jibril datang ke Rasulullah, kasih bocoran informasi itu, wahai Rasul. Mereka telah sepakat untuk membunuhmu malam ini. Maka kamu jangan tidur di rumahmu malam ini. La tabit hadhihi al-lailah fi baiti. Jangan kamu bermalam malam ini di rumahmu, keluar. Nabi tahu, terancam nyawanya. Maka di situ
Sayyidina Ali bin Abi Thalib menawarkan dirinya untuk mati buat Rasulullah. Dan ini tercatat dalam sejarah, manusia pertama yang siap mengorbanin nyawa buat Nabi, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Udah, ya Rasulullah, biar saya. Maka kata Rasulullah, ya kamu tidur di tempat tidur saya. Terus Nabi bilang, tasajja bi burdi. Wahai Ali, selimuti diri, kerebongan begitu kalau kita, dengan sorban saya, dengan selendang saya. Selama kamu diselimuti dengan selendang ini, malapetaka tidak akan menyentuhmu sedikit. Dan selendang itu warnanya hijau, dan selendang itu kata ulama sejarah ditenun di kota Tarim, Hadramut. Ya. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas radhiyallahu anhu dalam majmu' kalamnya mengomentari peristiwa itu, ini sinyal dari Nabi Muhammad SAW. Ya, sinyal dari Rasulullah SAW. Di situ ada Sayyidina Ali, Rasulullah, dan ada selendang hijau yang ditenun di Tarim, bahwa Tarim bakal punya hubungan erat dengan Nabi Muhammad dari anak cucunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bakal ada cahaya. Itu kalau kata Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Madinah Nur Muhammadi. Madinah itu cahayanya Nabi Muhammad, dan Hadramut Sir Ahmadi. Ada rahasia Nabi Muhammad di situ. Itu kata Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Maka Sayyidina Ali tidur di situ. Kemudian sebelum Rasul berangkat, ini pemuda-pemuda kafir Quraisy sudah siap-siap, masing-masing utusan setiap suku sudah siap mengepung Nabi Muhammad. Rasulullah pesan sama Sayyidina Ali, wahai Ali, jangan hijrah ke kota Madinah dulu sebelum tuntasin amanat saya punya amanat. Ini ada barang-barang di rumah Nabi Muhammad, itu ada barang-barang yang dititipkan sama orang-orang musyrikin Makkah. Ini barangnya si fulan, ini barang orang musyrik semua, agak ikut hijrah Nabi. Ini barangnya keluarga si fulan, ente kasihin ke dia. Ini barang keluarga si fulan, ini barang keluarga si fulan, ini barang keluarga si fulan, ini barang keluarga si fulan. Beresin ini, antrin ke mereka satu-satu, baru kamu hijrah. Di sini juga ulama kasih catatan, kasih pelajaran. Hijrah itu ngajarin amanat sama kita. Kenapa kok ada barang-barang orang musyrik di rumah Nabi Muhammad SAW? Kalau kita sekarang paling aman naruh duit di mana kita? Hah? Di mana kita naruh duit paling aman? Kalau kita tanya sama orang Indonesia, muslimin Indonesia saat ini, paling aman naruh duit, naruh emas di mana? Di bank. Padahal bank itu penuh dengan transaksi ribawi, dan duit kita dipakai buat cukong-cukong, bangun diskotik, bangun hotel yang ada pelacurnya, bikin apa baik, dan tuh kita nggak tahu duitnya dipakai sono. Kita cuma dikasih angka di buku tuh. Tapi kita percaya sama dia, nggak bakal diapa-apain. Hanya kalau bisa ente bank itu pakai buat jembatan aja, numpang lewat, transfer paling begitu. Selebihnya kosongin, pakai buat ini buat itu. Kalau ente ada duit banyak, mana duit 100 juta di bank, mendingan beliin tanah. Beliin apaan kek? Ya, buat transfer aja lewat begitu, buat isi pulsa paling sekedarnya. Nah, ini orang-orang musyrikin Mekah, antum lihat bagaimana mereka tahu Nabi Muhammad sangat amanat, sehingga walaupun kagak ikut ajaran Nabi, tapi mereka paling amanat nyimpen barang sama Nabi daripada naruh di rumahnya. Lebih percaya sama Rasulullah daripada sama keluarganya. Bodoh gak? Udah ngelihat sebegitu dahsyatnya Nabi Muhammad amanat, tapi tetap aja mereka nggak mau ikut sama Rasulullah. Segitunya Nabi Muhammad masih terima tuh barang dan masih amanat. Sampai Nabi perintahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jangan hijrah kalau barang belum tuntas bagiin. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah nyuruh kalian melaksanakan amanat kepada pemiliknya masing-masing. Ini barang orang kafir, bukan barangnya muslimin, barang orang kafir. Bangsa kalau mana kita sih, bodoh amat dah, lo ketemu ikut gua, hilang udah siapa suruh lo, giliran nitip aja mau gua, giliran ikut sama gua kagak mau. Kalau mungkin bangsa kita, model kita begitu, tapi hati Nabi ini bersih. Ya, Masya Allah, sampai Nabi perintahkan Sayyidina Abi Thalib. Maka keluarlah Nabi Muhammad SAW, dan Nabi membaca ayat Quran untuk melindungi dirinya dari
pemuda-pemuda Quraisy tadi yang mau bunuh Nabi Muhammad. Nabi baca kutipan yang ada di surat Yasin, wa ja'alna min baini aydihim saddan min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Kemudian Nabi ambil tanah dan Nabi aurin di atas kepala mereka semuanya. Dan semua anak-anak muda yang pada di depan rumah Nabi Muhammad niat mau bunuh Nabi Muhammad dan kena auran tanah dari tangan Nabi Muhammad, tewas semua saat perang Badar, semua tewas. Ya. Keluar Nabi kemana? Ke rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Masuk Rasulullah dari satu pintu khusus, duduk Rasulullah, dipanggil Sayyidina Abu Bakar sama Rasulullah. Ada Abu Bakar. Allah udah nurunin perintah buat saya hijrah sekarang. Sayyidina Abu Bakar nanya, as-suhbah ya Rasulullah. Terus maksudnya Nabi ngomong begini sama saya nemenin Rasul gitu. Nah, iya, temenin saya hijrah. Sebelum ngomong nih Rasulullah ngomong begini, wahai Abu Bakar, saya mau ngomong sama kamu empat mata. Ada Sayyidah Aisyah, ada Sayyidah Asma, situ kakaknya Sayyidah Aisyah. Empat mata, suruh mereka menghindar dulu. Ya Rasulullah, Asma anak saya, aman. Aisyah istri kau Rasulullah, gak boleh dikhawatir. Ngomong ya Rasulullah apa? Dan Nabi ngomong, Allah diturun saya perintahan saya. Saya nemenin Rasulullah, iya. Itu Sayyidina Abu Bakar nangis sampai gerung. Siti Aisyah mengatakan, saya nggak pernah ngelihat abah saya nangis dari girang yang lebih parah dari nangis saat itu diajak nemenin hijrah Nabi Muhammad SAW. Nangis Sayyidina Abu Bakar. Dah disiapin semuanya segala macam. Sayyidina Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, saya sudah siapkan 2 tunggangan buat engkau. Satu buat saya, satu saya hadiahkan buat engkau ya Rasulullah. Nabi bilang, la, nggak mau. Saya bilang, ya Rasulullah, tolong terima hadiah dari saya. Nggak mau, saya bilang. Saya bayar, dapat duit ini HP Nabi Muhammad ya, Masya Allah, bangsa model kita. Bangsa model kita tuh, ya khair lah kalau kita mah. Baik-baik sih, jazakallah khair. Yang murid paling bahaya ente, kalau kita kan begitu tuh. Rasulullah di dalam murid kata, "Fakaifa atatu ila dunya daruratu man laulahu lam tukhraji dunya minal." Bagaimana mungkin dunia ini bisa mengambil hati Nabi Muhammad? Dunia ini ada karena Rasulullah, nggak mungkin Nabi tertarik sama dunia sama sekali. Sayyidina Abu Bakar maksa, kagak ya Rasul, tolong saya kagak mau dibayar. Maksa-maksa Sayyidina Abu Bakar baru diterima sama Rasulullah SAW. Udah. Apakah Nabi langsung hijrah? Kagak. Nabi sama Sayyidina Abu Bakar, karena ini di luar kagak kondusif keadaan, orang-orang kafir Quraisy ini udah mengintai, ini Muhammad kudu dibunuh, cari sebisa mungkin, cari Nabi Muhammad. Nah, ini kafir-kafir Quraisy yang di depan rumah Nabi Muhammad, anak-anak muda tadi tetap pada pulus ngorok, pada tidur, pulus. Ada satu orang Quraisy datang, nyuruh bangun, pada ngapain lu? Mau lor pada kerjaan lu? Kalau bangsa kita begitu tuh, tidur mulu lu, pada kagak. Oh iya, siap. Ya kayak gitu ya. Ngapain lu pada sini? Itu lagi mau siap-siap. Khayyabakumullah, Allah bikin lu kecewa pada semuanya. Lu keluar orangnya, mau luar mulu sih lu pada. Kalau bahasa kita begitu kira-kira. Wah kecolongan dah tuh, gagal tuh. Akhirnya mereka semuanya bakaran jenggot, kalang kabut, bilang, kalian cari Muhammad. Nabi Muhammad SAW sama Sayyidina Abu Bakar kagak langsung hijrah. Nabi jalan, itu Sayyidina Abu Bakar nemenin Rasulullah SAW masuk bermalam 3 hari lebih dulu di Gua Thawr. Di Gua Thawr. Untuk apa? Untuk mengelabui orang-orang kafir Quraisy. Bentar orang Quraisy sudah tenang, baru keluar. Gitu. Jadi strategi taktik. Sayyidina Abu Bakar jalan, Sayyidina Abu Bakar ini takut, mengkhawatirkan Nabi Muhammad, takut ada orang Quraisy yang melihat. Begitu sampai di depan gua, Sayyidina Abu Bakar bilang, wahai Rasul, tunggu di sini. Saya cek dulu, saya sterilin gua, takut ada binatang, takut ada sesuatu yang membahayakan. Biar saya yang bahaya, jangan Rasul, maksudnya begitu. Masuk Sayyidina Abu Bakar, lubang-lubang disumpel-sumpelin tuh pakai bahan, pakai kain. Sama beliau tutup semuanya. Tidak sudah beres semuanya. Ya Rasulullah, tafadhal, masuk. Sebelum Nabi Muhammad ke gua, Sayyidina Abu Bakar udah rapihin nih semuanya nih, udah dirancang sedemikian rupa. Radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar ini jasanya besar banget. Ini di gua 3 hari, butuh makan Nabi Muhammad. Dipanggil Sayyidah Asma binti Abu Bakar, kakaknya Siti Aisyah. Tiap hari bawain makanan ke gua buat abang Rasulullah. Itu Sayyidah Asma lagi hamil,
lagi hamil. Ya. Bayangin perempuan lagi hamil dan anak muda-mudi. Jadi hijrah ini peran muda-mudi umat Islam. Sayyidina Ali masih muda, Sayyidah Asma masih muda, kakaknya Sayyidina Asma, Abdullah, anaknya Sayyidina Abu Bakar masih muda juga. Wahai Abdullah, sini kata Abu Bakar, ente jadi intelijen. Ya, Sayyidah Asma bagian logistik, Abdullah bin Abi Bakar ente bagian intelijen. Abdullah atau Abdurrahman? Abdullah masalah. Ente awasin bagaimana keadaan orang-orang kafir, apa strategi mereka, kasih informasi bocoran ke kita. Marhaba, baik abah, siap. Sayyidina Abu Bakar punya maulah, punya budak begitu, atau bekas budak begitu, namanya Amir bin Fuhairah. Wahai Amir, kesini. Ini nanti Asma binti Abi Bakar ini, Sayyidah Asma bakal bawa makanan pagi sore. Itu kan tapak kaki kendaraannya bakal kelihatan nanti. Kalau orang kafir tahu bisa diikutin. Abdullah juga nanti kalau jalan ke gua bolak-balik telapak kakinya bakal ketahuan. Ente bawa kambing sebanyak-banyaknya buat menghapus itu jejak kaki. Ya. Ini bagian apa nih? Bagian apa kira-kira kambing? Bagian apa? Hebat ya Sayyidina Abu Bakar. Itu ngatur sedemikian rupa. Jadi dia pagi jalan menghapus jejak Sayyidina Asma, menghapus juga terus. Ketika Nabi Muhammad SAW mau masuk ke gua, maka Rasulullah masuk sama Sayyidina Abu Bakar. 3 hari 3 malam di situ Rasulullah SAW. Dan ada peristiwa yang terkenal di situ ya. Rasulullah itu di gua tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar sedih. Selama di gua tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar sedih. 1 kali malam, ini cerita sudah masyhur, tapi nggak apa kita karena memang ini waktunya. Pas lagi tidur Sayyidina Abu Bakar melihat rupanya ada satu lubang yang kagak belum ketutup. Khawatir itu lubang binatang ditutup sama kakinya Sayyidina Abu Bakar sedih. Benar bisa itu lubang ular atau kalajengking. Pernah baca di sirahnya kita, sirahnya Imam Ahmad Zaini Dahlan. Dan ular itu matok menggigit kakinya Sayyidina Abu Bakar. Nggak tahu ular padang pasir. Nggak tahu ular racunnya kan luar biasa. Sayyidina Abu Bakar nahanin, rupanya panas sakit itu nahanin. Agak kuat, tapi di sisi lain beliau nggak mau istirahat Nabi terusik terganggu. Kayaknya tetap Nabi tenang. Itu cinta. Ya. Dia bela-belain dirinya sakit, biarin mati-mati dan yang penting Nabi tetap istirahat nyaman. Saking kuatnya mungkin rasa sakit itu sampai beliau netesin air mata dan jatuh ke pipinya Nabi Muhammad SAW. Bangun Rasulullah. Bila Sayyidina Abu Bakar nangis ya, terus kayak orang lagi ditanya sama Rasulullah, "Mayuki, wahai Abu Bakar, kenapa nangis?" "Kaki saya dipatok ya Rasulullah, kaki saya dipatok." Kata Nabi sini diludahin sama Rasulullah. Luka yang kena binatang tadi itu, ular atau kalajengking, diludahin, diobatin dengan ludahnya Nabi Muhammad SAW. Di Burdah kita baca, "Kam abra'at wasiban bil lamsi rahatuhu wa atlaqat ariban min ribiqatil lamami." Tangan Nabi entah udah nyembuhin berapa penyakit, enggak itu. Ludah Nabi udah nyembuhin berapa penyakit, enggak itu. Banyak orang-orang yang ada masalah semacam semuanya lepas dengan tangan Rasulullah, diusap. Mukjizat Nabi Muhammad. Sampai ada satu kitab judulnya Al-Yad An-Nabawiyah, tangan Rasulullah. Itu kitab membahas tentang keistimewaan tangan Nabi Muhammad doang, peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian apa aja yang pernah seperti itu. Dan di sini ada pertanyaan, kok Sayyidina Umar berani hijrah terang-terangan, sedangkan Rasulullah SAW kok ngumpet-ngumpet? Apakah hati Sayyidina Umar lebih berani daripada Rasulullah? Ya, ini timbul syubhat di sini kalau orang yang enggak hati-hati membaca sejarah Nabi Muhammad, dimainin sama orang-orang yang bertanggung jawab. Kenapa Rasulullah kok ngumpet-ngumpet sedangkan Sayyidina Umar terang-terangan? Apakah Sayyidina Umar lebih hebat dari Rasulullah? Lebih tawakal kepada Allah daripada Nabi Muhammad SAW? Dapatkan jawabannya pada episode yang akan datang. Kelamaan. Ini baru sebentar. Nanti insya Allah kita sambung lagi Ahad ketiga. Ya. Sebenarnya niat berusaha satu Ahad ini aja dituntas begitu, tapi kayaknya kurang asyik ya. Udah ngeringkes sebisa mungkin gitu, tapi ya kita lihat nanti Ahad kedua insya Allah sampai Nabi sampai di kota Madinah insya Allah.
Jarang-jarang kan nanti dengar kisah Nabi Muhammad terus beredar gitu. Ini hijrah doang. Dan ini luar biasa. Nanti insya Allah kita lanjutin. Ya, mudah-mudahan sebab kita cerita Nabi Muhammad SAW, Allah angkat masalah kita, Allah lunasi hutang-hutang kita, Allah sembuhkan penyakit kita, insya Allah. Dan Allah jadikan kita mencintai Nabi Muhammad bertambah lagi, dan Nabi pun cinta kepada kita. Al-hadi ini